Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak ibu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, silakan Amal, kita berdoa dulu sebelum belajar. Siap, gerak. Bergerak, gerak. Gerak, gerak. Berdoa mulai. Coba anak ibu lihat temannya kiri kanan dulu. Apakah ada di antara teman kamu yang tidak masuk hari ini? Ada semua berarti ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Siapa anak ibu yang bisa memimpin ke depan? Ada anak ibu yang bisa memimpin? Saya kira bisa. Ayo silakan anak ibu maju ke depan. Mulai dari ketukan ke 4. Semua anak ibu dimohon berdiri ya. Jelaskan suaranya enak. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku. Sekarang anak ibu tahu nggak kita belajar apa? Nah, jadwal pelajaran kita sekarang adalah IPAS. Masih ada nggak yang tahu anak ibu pelajaran kita yang minggu kemarin? Mengenai apa kita bahasnya nak? Kita minggu kemarin sudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ini, siapa yang masih ingat anak ibu sifat cahaya? Nah, yang pertama, sifat-sifat cahaya dapat menembus benda bening. Apa contohnya benda bening kemarin? Air putih. Nah, air putih. Untuk pertemuan kita yang sekarang, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengenai melihat karena cahaya. Apa? Nah, melihat karena cahaya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu berharap nanti anak ibu di sini nanti mampu untuk menyepakati kesepakatan kelas. Siapa kira-kira anak ibu yang bisa menyebutkan apa-apa saja kesepakatan kelas kita? Ada yang bisa? Ya, silakan apa nak? Nah, kita seharusnya di dalam kelas di saat belajar tidak boleh berjalan-jalan. Nah, seandainya nanti ada di antara kamu yang melanggar. Nah, kalau ada nanti yang melanggar kira-kira bagaimana? Nah, kita kasih sanksi. Setuju anak ibu? Nah, ayo kita mulai lagi pembelajaran yang selanjutnya. Yaitu mengenai apa kata ibu tadi? Melihat Melihat karena cahaya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ibu ingin meminta anak ibu 3 orang untuk ke depan dulu. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa anak ibu ke depan? Silakan. 2 orang lagi. Silakan. 1 lagi ya, boleh maju ke depan dulu. Nah, siapa ya? Nah, di sinilah. Ali di sini. Nah, ini di sini menghadap-hadap sini. Nah, ibu akan coba tutup mata teman kamu. Nah, maaf ya, ibu tutup matanya sebentar, nggak apa-apa ya. Tutup matanya sebentar. Dengan keadaan mata teman kamu ini tertutup, kita akan coba lihat bisa nggak dia menemukan temannya yang sekarang ini sedang berada di mana. Ayo, silakan nak coba cari di mana temannya. Kira-kira bisa dicari temannya?
Bisa? Bisa, nak? Udah. Ya. Bagaimana? Bisa nggak anak ibu menemukan temannya? Kenapa tidak? Kira-kira kenapa teman-teman tidak bisa dia mencari temannya? Karena gelap, matanya ditutup. Sekarang kita buka. Kalau kita buka, bisa nggak melihat temannya? Bisa. Silakan duduk. Terima kasih ya, nak ya. Itu adalah percobaan sederhana yang kita lakukan. Mengapa jika dalam keadaan gelap mata kita tidak bisa melihat dengan jelas? Ada yang bisa menjawab kedua pertanyaan ibu ini? Mesti masih ragu kan? Untuk menjawab keraguan anak-anak ibu, mari kita simak video yang ada di papan tulis. Sebelum kita melihat video, alangkah baiknya dulu kamu bisa nanti mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, TP kamu yaitu anak ibu nanti diharapkan mampu untuk mengenal bagian-bagian mata. Apa? Siapa yang bisa mengulang? Mampu mengenal bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata. Itu dia yang pertama. Yang kedua. Silakan dengar dulu ya. Bagian-bagian mata yang terlihat. Berarti kalau yang terlihat, yang bisa kita lihat. Iyakah seperti yang dijelaskan di situ dia? Coba. Ibu ada membawa cermin. Apakah sesuai kata video itu dengan yang sudah kamu amati? Silakan dilihat matanya ya. Ini yang ibu ada membawa cermin, tapi nanti anak ibu gantian sama temannya. Sebelah sini ada gitu ya, nak. Nanti gantian ya ke belakang ya. Coba anak ibu perhatikan matanya dulu. Apakah benar yang dikatakan sama yang di video? Coba perhatikan di dalam mata kamu itu. Sudah dilihat? Sudah? Yang sudah coba lihatkan cerminnya ke teman lagi. Kasih cerminnya ke teman. Apa yang lebih baik kasih, nak? Coba apa yang dilihat di mata kamu? Kira-kira ya seperti ini gambar keadaan mata kita. Iya. Hati-hati ya. Kita bahas satu persatu ya. Silakan cerminnya diletak dulu. Perhatikan ibu ya. Bagian-bagian mata yang terlihat yang pertama di atas sekali namanya alis. Alis ini dia melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Seandainya keringat kamu menetes dan dia mengalir dia dari sini. Kalau seandainya tidak ada alis, bagaimana kira-kira? Dia akan langsung masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada lipatan mata atau kelopak mata. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Fungsinya untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Coba semuanya anak ibu bisa nggak mengedip?
dia yang bagian hitam kecil di dalam mata. Coba anak ibu perhatikan dengan seksama gambar kedua mata ini. Kira-kira ada perbedaannya, nak? Nah, mana letak perbedaannya? Ya, di dalam pupil itu. Kalau sebelah kiri, pupilnya kecil dia atau besar dibandingkan yang sebelah kanan? Nah, kecil dia bentuknya. Katanya, saat berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berada di tempat yang gelap, ukuran pupilnya akan membesar. Nah, kita coba dulu. Iyu atau Hidako. Siapa anak ibu yang mau mencoba ke depan? Yang belum pernah ke depan tadi. Ayo, yang perempuan lagi. Ayo, Sucia sama Faira. Ibu ada membawa senter, tapi anak ibu jangan lihat langsung ke senternya ya. Lihat aja ke yang lain, nanti dia disenter sama ibu, nanti coba dilihat. Nah, Sucia yang mengamati. Udah lihat cahayanya nak. Nah, lihat ke depan. Nah, lihat ke depan. Nah, ibu. Coba dilihat pupil yang di dalam. Oh. Ya, benar dia mengecil. Nah, berarti dia tidak bohong itu ya. Karena kita sudah melakukan percobaannya secara langsung. Faira coba biar itu jangan dilihat cahayanya nak. Nah, mengecil nggak dia? Iya ya. Nampak dia terlihat mengecil. Nah, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya ya nak. Sekarang kita masuk lagi ke bagian-bagian dalam mata. Tadi yang terlihat ya, sekarang yang di dalamnya lagi yang tidak bisa terlihat langsung oleh kita. Yang pertama ada namanya kornea. Nih, ini dia kornea. Cara kerja lensa. Saat melihat benda yang jauh, bagaimana dia? Nih, bulan dia jauh atau dekat nak? Jauh. Nah, kalau bulan itu dia letaknya jauh, jadi lensanya nanti dia akan menipis. Kalau yang kita lihat itu pandangannya dekat, contohnya pensil katanya di sini, maka lensanya dia akan menebal. Kalau dia jauh, pandangan kita kalau jauh lensanya akan menipis. Tapi kalau pandangan kita dekat, lensanya dia akan menebal. Di sini bendanya memantulkan gelombang cahaya. Nah, ini dia yang gelombang cahaya yang berwarna kuning ini ya. Ini merupakan gelombang cahaya diarahkan ke mata. Kemudian yang keduanya, gelombang cahaya masuk melalui kornea. Kornea mana tadi? Ada yang bisa melihat mana kornea? Nah, itu dia. Dan pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian yang ketiganya ini, gelombang cahaya difokuskan oleh lensa. Nah, difokuskan dia oleh lensa ke titik fokus di retina. Nah, ke sini dia nanti kita akan diskusikan sedikit mengenai proses mata melihat benda ini. Ibu akan bagi kamu menjadi 5 kelompok aja. Ya, menjadi 5 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Bisa? Nah, silakan. Kita naik dulu 4 kelompoknya masing-masing. Bisa nak? Biar ibu bantu. Nanti kamu tulis di sini nama kelompoknya ya. Ibu bagikan dulu, nanti ibu kasih instruksinya. Boleh ditulis dulu nama kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nah, coba diperhatikan LKPD kamu masing-masing dulu. Di sana ada bagian mata dalam. Nah, perhatikan bagian mata dalam. Nah, dilihat gambarnya dulu di sini. Nah, silakan anak ibu kerjakan. Ibu kasih kamu waktu 10 menit bisa? Baik.
kasih waktu 10 menit. Silakan anak ibu kerjakan. Yang satu mencatat, yang satu lagi anak ibu boleh menyebutkan. Kalau kurang paham, coba lihat di buku paket kita ada itu nak, halaman 13. Coba dilihat di buku paket kita halaman 13 ada. Simpan dulu. Yang akan mengganggu proses belajar kita coba simpan dulu. Fokus dulu kita mengerjakan ini ya. Ada nggak ibu yang merasa kesulitan menjawabnya? Nah, coba dilihat. Yang keduanya apa itu bagiannya? Fungsinya aja ya, jangan yang panjang-panjang. Fungsinya aja. Kan fungsinya pada. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ayo. Kalau ini harus selesai. Sudah selesai? Nah. Kelompok 4 sudah selesai? Nah, sudah selesai kan? Sudah selesai. Sudah selesai kelompok 5. Nah, kita dulu teman-teman ya. Kan pertanyaannya ada 5. Kelompok kita ada 5. Berarti anak ibu kelompok 1 menjawab nomor 1. Begitu seterusnya. Kelompok 2 menjawab nomor 2. Kelompok 3 menjawab nomor 3. Kira-kira apa di situ? Nah, sudah bisa? Kita jawab bersama? Bisa nak? Kurang fokus kayaknya anak ibu nih. Yuk, kita berdiri dulu sebentar. Kita berdiri dulu, kita kasih tepuk fokus dulu. Bisa? 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, bisa fokus? So. Nah, terima kasih. Silakan anak ibu duduk kembali. Nah, bisa kita jawab lagi bersama? Nah, untuk bagian mata dalam yang nomor 1, silakan kelompok 1 menjawab. Fungsi memfokuskan dan menjuruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Namanya apa? Lensa. Nah, apakah benar lensa itu fungsinya? Jawaban yang pertama ya lensa. Iya, sepakat semuanya lensa? Ya, yang nomor 1 itu lensa. Fungsinya memfokuskan dan meluruskan cahaya yang masuk ke mata. Nah, benar. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita akan kembali ulas sedikit lagi ya mengenai pembelajaran kita dari awal. Apa-apa saja yang sudah kita pelajari dari awal? Ada anak ibu yang masih ingat? Yang pertama apa tadi? Mengenai bagian-bagian mata. Nah, mata itu dia terbagi 2. Iya kan?
sudah kita lakukan tadi. Kira-kira kalau besok ibu tanya lagi, mampu nggak anak ibu menjawab? Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, ibu berharap anak ibu mampu untuk menghafal lagi pelajarannya di rumah. Dan jangan lupa untuk minggu depan. Nah, pertemuan kita selanjutnya, coba anak ibu baca-baca bukunya mengenai telinga. Ya, mendengar dengan telinga. Nah, bisa paham? Bisa. Paham. Nah, dengan berakhirnya materi kita hari ini, ibu mengucapkan terima kasih kepada anak ibu atas fokusnya dalam belajar, semangatnya dalam belajar. Semoga untuk kedepannya anak ibu tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Nah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ibu akhiri dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum